sampaikan selamat malam untuk kita semua. Malam. Shalom. Damai di hati. Puji syukur kehadirat Tuhan kita yang Maha Kuasa atas kuasa dan kasih penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kita sehingga kita semua boleh ada. Sebagaimana kita ada boleh hadir dan beribadah di malam hari ini. Bersama-sama dengan keluarga Kalingkongan Mumu, kita akan mulai ibadah kita, ibadah kolok, digabung dengan pria kom bapa, wanita kom ibu, dan dirangkaikan dengan ibadah hud keluarga, syukur keluarga, yaitu anak yang terkasih Kevin Brian Kalingkongan yang sudah menerima kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan umur panjang, menganugerahkan usia setahun lagi, sehingga anak yang terkasih Kevin boleh ada di usia hari ini yang ke-19 tahun. Untuk itu keluarga mengundang kita mengambil bagian di dalam syukur dan sukacita keluarga. Dan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Nona Pendeta Fabiola Sumayo MTH. Diundang kita semua untuk berdiri. Oleh karena kuasanya kita boleh ada di tempat ini. Mari kita angkat pujian kuasa-Mu Tuhan. Ya Bapa, sungguh benar kami semua mengucap syukur oleh karena kuasa kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih semua karena kebaikan Tuhan. Sehingga kami jemaat kolom 4 boleh hadir dan boleh beribadah di malam hari ini. Ya Bapa, kami bermohon kepadamu untuk hamba-Mu yang hendak memimpin ibadah ini. Nona Pendeta Fabiola Sumayo MTH. Tuhan menolong memampukan hamba-Mu. Tuhan berikan hikmat kuasa marifat surgawi dengan otoritas Allah Tritunggal. Engkau kuasai dia agar dia dapat memimpin ibadah ini, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu, agar kami semua yang mendengar boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan bagi kami semua yang boleh beribadah. Engkau menolong kami, Engkau siapkan hati pikiran kami, hidup kami, agar kami semua boleh beribadah dengan baik kepadamu, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Bapa, jika ada jemaat yang masih dalam persiapan perjalanan, tuntun mereka tiba di tempat ini. Dan tuntunlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya boleh jadi atas kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah doa kami sambil mengucap syukur kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyi bersama-sama. Ku berbahagia, yakin pertolongan kepada kita, langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih, karunia dan damai sejahtera
dari Tuhan Yesus Kristus makin melimpah atas saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk. Mari kita menyanyi bersama-sama nyanyian yang ada puji Yesus pujilah. Di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Mari kita sambut dengan nyanyian yang ada, ku akan selalu bersyukur. Di dalam kemurahan dan kehendak-Mu, ya Bapa di dalam surga, kami boleh datang berjumpa dengan menaikkan pujian dan syukur atas berbagai berkat kasih penyertaan Tuhan yang boleh kami terima sampai saat ini. Nyatanya juga Engkau terus mengasihi dan terus memberkati kehidupan anggota-anggota jemaat-Mu. Demikian ketika di hari ini, hari Minggu di tanggal 22 September 2024, Engkau boleh menyatakan kedaulatan Tuhan yang sangat luar biasa dan boleh berlaku dalam kehidupan saudara Kevin, di tengah-tengah kehidupan keluarga kalian pengemudi ini. Bahkan seorang pemuda, dia boleh berada dan membilang dalam usia yang baru hari ini di angka yang ke-19 tahun. Maka secara pribadi, sebagai orang yang bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, tentu mengungkapkan bagaimana kebaikan Tuhan Allah di dalam hidupnya. Namun juga hal ini nampak jelas dalam hidup orang tua dan keluarga, sehingga kami semua boleh lagi terkumpul, boleh ada di dalam sebuah persekutuan yang indah dan mulia di dalam Tuhan. Ketika di dalam persekutuan ibadah ini, ada ibadah pria kaum bapa, wanita kaum ibu kolom 4, termasuk juga ibadah kolom yang ada di dalam hidup persekutuan jemaat. Kolom 4 dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun pemuda Kevin. Ya Tuhan, berharap dan bermohonlah kami Engkau hadir dan menjumpai kami semua dalam persekutuan yang berbahagia, agar sekiranya kehidupan kami ini lebih berkenan di mata Tuhan dengan apa yang akan kami lakukan bersama. Ada pujian, ada persembahan, tapi juga ada firman Tuhan di dalamnya. Maka demikian di tengah-tengah kehidupan saudara Kevin, Engkau mampukan dia, layakkan dia untuk membuka lembaran yang baru di dalam kehidupan di usianya yang ke-19 tahun ini. Ketika dia diperhadapkan dengan berbagai tantangan pergumulan hidup, Engkau boleh kuatkan dia, mampukan menjadi seorang pemuda yang baik dan bijaksana. Namun, jikalau Engkau mendapati saudara Kevin ini ada dalam hidup keberdosaan, ketika Engkau melihat hidupnya yang kurang berkenan di mata Tuhan, ampunilah dia Tuhan. Ampunilah atas apa yang ia lakukan dalam usianya yang lalu 18 tahun. Ketika di hari ini dia akan memulai lembaran bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan yang adalah pemilik kehidupan setiap umat yang percaya. Bahwa demikian juga bagi kami, Engkau mengasihi kami, Engkau kiranya juga mengampuni kami, memberikan belas kasihan Tuhan, agar kami sebagai jemaat Tuhan dapat mengerti hakikat kehidupan kami untuk semakin lebih baik lagi, untuk mendapatkan bimbingan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah. Demikian ketika iman kepercayaan kami terus dibaharui di dalam Tuhan,
Dan ketika kami boleh dilayakkan oleh Tuhan, maka kami bersukacita. Kami dilegakan. Dengan Roh-Mu yang kudus, kami akan membaca mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang tentunya akan disampaikan bagi yang sedang bersukacita, yaitu bagi pemuda Kevin Kalengkongan, tapi juga kami semua yang hadir di sana. Roh hikmat kebijaksanaan Engkau beri bagi kami, sehingga kami dapat melaksanakan kebenaran firman di dalam tugas dan tanggung jawab kami yang adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur, bermohon, mengaku segala sesuatu karena kami siap mendengarkan firman. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan di saat ini. Tapi juga kita akan mendengarkan berita pengampunan kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Maka kepadanya diberitakan janji tentang pengampunan, sebagaimana firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Kita akan membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 23 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Dan firman Tuhan ini akan disampaikan juga bagi yang berhari ulang tahun, bagi pemuda Kevin Kalengkongan dalam usia yang ke-19 tahun. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengajar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Demikianlah bagian firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Sabdamu Abadi. Khususnya khotbah akan mengundang puji-pujian dari seluruh pria yang berhari ulang tahun, termasuk seluruh pria yang ada di kolom 4 ini, termasuk yang berhari ulang tahun. Kupandang hari ini. Damai di hati. Shalom. Tentu kita semua bersukacita di dalam Tuhan ketika orang boleh ada bersama-sama dengan kaum keluarga Kalengkonganmu, di mana Tuhan mengasihi kehidupan sang anak Kevin. Dia boleh bertambah usia dan ada dalam usia yang ke-19 tahun. Sebab hari ini adalah salah satu hari paling bahagia Kang bagi Kevin, karena boleh beribadah bersama-sama sebagaimana yang terlihat di saat ini. Ada ibadah dirangkaikan dengan berbagai macam ibadah yang ada. Ada ibadah pria kaum bapak, wanita kaum ibu, dan ibadah kolom 4. Tentu sebagai pemuda yang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga, pasti ini sebagai orang tua, baik Bapak Hani ataupun juga Ibu Maggie yang tetap merasakan ada campur tangan Tuhan
melihat bahwa sang anak boleh bertumbuh dengan baik dalam keadaan sehat dan kuat, tapi juga menjadi seorang pemuda yang ganteng, putih, dan belum pernah lihat ada kesenyuman. Mungkin sebentar orang mau lihat kesenyuman dari seorang pemuda Kevin ini. Nah, memberikan suatu anugerah terbesar dalam hidup orang tua. Sebab nilai perkawinan bukan hanya menghasilkan seorang anak, tetapi bagaimana anak menghasilkan kedewasaan dalam hidup keluarga. Gitu, Papa sok pegang ke tangan ini memang jadi gula batu kan, karena cuma laki-laki sendiri, satu lagi cuma anak perempuan sendiri, jadi couple, ada satu pasangan dalam hidup keluarga. Nah, saudara-saudara khususnya juga Kevin, mau tanya, apakah pernah membangkang nasihat atau perintah daripada orang tua? Secara manusia kan tetap mungkin ada itu dia, tetapi juga memberikan suatu ajaran dalam hidup sebagai orang yang masih muda. Orang karena masih anak, berarti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, nasihat orang tua, orang harus dengar, orang harus lakukan. Biarpun nanti orang sibuk, apapun orang keadaan dan situasi, mereka orang menghormati orang tua yang ada. Karena sebagaimana apa yang mau diberikan orang tua kepada orang sebagai anak, pasti itu adalah sesuatu hal yang baik bagi kehidupan orang. Yang tidak ada orang tua memberikan ajaran nasihat yang tidak baik bagi anaknya. Pasti orang menyampaikan hal demikian karena mereka menginginkan anak ini boleh dapat menjadi sebuah anak yang bertumbuh dengan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, demikian juga boleh orang melihat bahwa dari bagian firman Tuhan ini adalah bagaimana sebuah pidato dari Yosua bagi bangsa Israel, bagi para tetua, yaitu bagi para hakim-hakim yang ada, bagi tua-tua Israel, termasuk para pengatur pasukan, di mana Yosua mau menyampaikan kepada umat Tuhan bahwa ngoni telah menerima kebaikan daripada Tuhan Allah. Maka belajar dari pengalaman yang telah diterima dari umat Tuhan, berarti bagaimana penyertaan Tuhan Allah terus menjadi bagian hidup mereka, maka lakukanlah itu di dalam kehidupan yang telah mereka alami. Apa terlebih orang tahu bersama ketika membaca bagian firman Tuhan ini di dalam Yosua pasal 23, umat Tuhan telah mengalami keadaan yang baik. Mereka telah menduduki tanah Kanaan. Mereka telah menerima itu susu dan madu berkat di dalam kehidupan mereka. Namun nyatanya juga, kalau orang melihat cara kepemimpinan daripada Yosua ini benar-benar baik, bahwa Yosua lah yang membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena kepemimpinan Yosua, dia boleh memerangi tanah Kanaan, dia boleh membawa para suku-suku untuk mendiami ini tanah Kanaan. Ya, oleh karena ini, orang mau melihat bahwa di dalam hidup kita, orang terus diperingatkan kembali untuk selalu mempererat kehidupan kita di dalam Tuhan. Untuk manakala pada ayat yang ke-11 mengatakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Seorang pemuda dalam usia yang ke-19 tahun kadangkala masih mau mencari itu jati diri dalam kehidupan. Kadangkala di dalam pergaulan orang bisa terombang-ambing kalau orang tidak kuat di dalam Tuhan. Maka bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Bagaimana caranya untuk orang lakukan sebagai seorang yang masih muda? Yaitu pertama, ketika orang mau bertekun, dengarkanlah Taurat, firman Tuhan, yaitu ajaran dan ketetapan Tuhan Allah yang disampaikan bagi umatnya. Selain daripada itu juga mau disampaikan bahwa kalau orang melaksanakan hal ini, maka tentu sebagai pemuda Kevin akan menikmati itu damai sejahtera yang Tuhan perkenankan di dalam hidup. Mau tanya, Kevin mengasihi Tuhan? Ya. Kalau Kevin mengasihi Tuhan, berarti Kevin tahu bahwa dalam hidup ini ada aturannya. Dan di dalam mengasihi Tuhan,
Berarti orang percaya akan setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup orang Kang sebagai pemuda. Karena bagaimana firman Tuhan mengatakan, apa yang Tuhan janjikan bagi umatnya, Dia tidak pernah lalai menepatinya. Semua yang diberikan Tuhan Allah bagi umatnya adalah tepat pada waktunya. Maka peganglah janji ini agar sekiranya Kevin dalam usia yang ke-19 tahun boleh mendapatkan segala hal dalam perkenanan, pertolongan, dan campur tangan Tuhan. Kemudian mengasihi Tuhan Allah berarti juga orang menghindarkan kehidupan kita ini dari hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tentu orang menjauhi itu yang namanya dosa, Kang, agar supaya orang terus menjadi anak Allah yang baik di mata Tuhan. Nah, untuk hal ini ketika sudah ada dalam usia yang ke-19 tahun, pasti sudah tahu memilih mana yang baik, mana yang benar di dalam kehidupan. Setiap pilihan yang ada menentukan kehidupan kita di esok hari. Selanjutnya, mengasihi Tuhan Allah berarti dalam hidup sebagai pemuda, orang harus bertekun di dalam Dia. Bertekun dengan konsisten. Bagaimana caranya? Itu membawa kehidupan kepribadian kita di dalam setiap persekutuan-persekutuan ibadah yang ada. Rajin beribadah, apakah itu saat teduh secara pribadi untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ataupun seperti hal yang demikian, ada ibadah kolom, ada ibadah fitrah khusus pemuda. Nah, orang hadir supaya juga dekat dengan kerabat, dengan orang-orang yang ada di sekitar di lingkungan orang. Kang. Dan dalam hal ini kita mengasihi Tuhan Allah, pasti orang akan mendapatkan itu kesaksian-kesaksian hidup yang dapat orang sampaikan bagi banyak orang untuk membagi pengalaman kehidupan kita atas kebaikan Tuhan di dalam hidup. Contohnya juga hari ini Tuhan mengasihimu, Tuhan menambahkan satu usia. Berarti ketika Tuhan mempercayakan untuk mendapatkan dan menambahkan 1 tahun dalam hidup, ada maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan Kevin. Apakah itu? Kevin yang tahu bersama dengan Tuhan Allah apa yang jadi ketetapan dan kehendak Tuhan bagi hidup. Ya, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka orang juga sama seperti umat Tuhan yang ada pada waktu itu, bangsa Israel. Apa yang disampaikan firman Tuhan ini bagi Kevin, demikianlah juga menyatu dan tentu diimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Karena Tuhan so kasih yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apa yang orang minta di dalam Tuhan, Tuhan sediakan. Ketika orang tetap berada di dalam jalur kasih karunia-Nya Tuhan Allah. Dan selanjutnya, milikilah itu ketaatan dan kesetiaan yang total di dalam Tuhan, agar hidup kita terus berkenan dan diberkati oleh Tuhan Allah. Ingatlah bagian firman Tuhan ini, mau menyampaikan bagi kehidupan kita semua bahwa apa yang Yosua merasakan itu penting disampaikan bagi umat Tuhan. Hal-hal ini maka ingat dan selalu catat apa itu dia. Yang tentu tadi yang sudah disampaikan kepada pemuda Kevin, bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah di dalam hidup ini. Dan apa yang disampaikan Yosua pada waktu itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Selamat bersuka cita dan bersyukur bagi kehidupan keluarga Kalengkongan Mumu ini, dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan bagi pemuda Kevin dalam usia yang ke-19 tahun. Tuhan Yesus menolong. Amin. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan puji-pujian dari wanita kaum ibu yang ada. Besar anugerah-Mu ya Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Engkau boleh terus menolong kami dalam menapaki kehidupan ini yang nyata-nyata sebagai bentuk pemberian dan anugerah Tuhan bagi kami sebagai umat manusia. Maka dalam syukur dan sembah kami menghadap kehadirat-Mu yang suci dan kudus ini Tuhan, kami berterima kasih di hari sukacita yang penuh membahagiakan di dalam kehidupan keluarga Kalengkongan Mumu.
Engkau Tuhan memberkati salah satu anggota keluarga dalam kehidupan mereka, di mana sang anak Kevin Kalengkongan, ia boleh menikmati dengan usia yang baru dalam hidup pada usia ke-19 tahun. Hari ini adalah suatu hal menjadikan momen yang bahagia dan akan menjadikan sebuah kenangan dalam kehidupan seorang pemuda, yaitu anak Kevin. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, dalam usianya yang ke-19 tahun, tentu akan menjadikan seorang anak ini menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan, yang tentunya memelihara firman Tuhan, menjadikan pedoman dan pegangan di dalam kehidupannya untuk ia jalani dan memberikan terang cahaya Kristus dalam kehidupan dimanapun Kevin pergi dan berada, dalam pendidikan, dalam pergaulannya, tapi secara khusus juga dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Maka ya Tuhan Allah, 19 tahun juga akan ada pergumulan dan tantangan yang akan dia nikmati sebagai seorang anak, sebagai seorang muda yang diperhadapkan dengan masalah gumul-gumul hidup sebagai seorang anak. Maka Tuhan, tolonglah dia, mampukan dengan hikmat Tuhan, kuasa roh-Mu ada di atas anak ini, agar supaya ia boleh terus berjalan di jalan yang baik dan benar, untuk menyenangkan hati Tuhan Allah, untuk tentu memberikan suatu kebanggaan selalu dalam kehidupan keluarga, orang tua, mama, papa, bahkan adik yang kekasih. Ya Bapa di dalam surga, Engkau pemelihara kehidupannya, dimanapun ketika ia pergi dan berada, ada dalam pertolongan, dan Tuhan yang akan memampukannya menjalankan hari-hari ke depan di dalam usia yang baik ini. Maka kami bermohon, kurniakan panjang umur, sehat, kuat, kiranya terus menjadi bagian kehidupan pemuda Kevin Kalengkongan. Demikian juga ya Tuhan Allah, yang menjadi cita-cita, bahkan menjadi harapan dan kerinduan dari Kevin, Tuhan pegang dan campur tangan. Kesuksesan ada di dalam tangan Tuhan. Demikianlah juga ya Tuhan, bersama-sama dengan kehidupan keluarga Kalengkongan Momo ini, Engkau memberkati, ada orang tua, Bapak Hani, bersama dengan Ibu Megi dan anak Kirei yang ada, di mana ada tugas dan tanggung jawab dari peran sebagai orang tua, dan tentu mereka berterima kasih karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Demikian tanggung jawab peran orang tua ini penting bagi anak-anak yang ada, bagi Kevin dan Kirei, agar panutan keteladanan dari orang tua dapat diperlihatkan kepada anak, dan anak dapat mengambil hal-hal positif di tengah-tengah kehidupannya. Dalam hal ini, Engkau Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kerja keras orang tua, agar semuanya berhasil dan mereka mendapatkan berkat Tuhan. Tentu mereka boleh dapat membiayai kebutuhan hidup anak-anak yang ada, dalam kebutuhan hidup hari-hari, dalam kebutuhan pendidikan bagi kedua anak yang kekasih ini. Biarlah peran suami dan istri terus memberikan satu dorongan, yaitu saling menghargai, saling ada dalam cinta kasih yang dibangun dalam landasan kasih Kristus, sehingga tentu ada penyertaan pemeliharaan Tuhan, tetapi juga ada dalam bentuk cinta Tuhan bagi kehidupan suami dan istri ini. Maka kuduskanlah ya Tuhan apa yang menjadi sukacita dan kebahagiaan keluarga Kalengkongan Momo ini. Kami akan serahkan segala bentuk permohonan, ungkapan, sembah, kehidupan kaum keluarga ada di dalam campur tangan dan pemeliharaan Tuhan saja. Demikian ya Tuhan, di dalam ibadah ini juga
kami boleh mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan yang nyatanya memberikan semangat baru bagi kehidupan kami untuk kami jalani dalam hari-hari ke depan. Bimbingan Tuhan, pertolongan Tuhan ada menjadi bagian kehidupan kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, pelaku Injil di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, ataupun juga dalam persekutuan hidup berjemaat yang ada di Gemim Yudea Paldua dan hidup bermasyarakat. Bagaimana kami diingatkan kembali untuk tetap mengasihi-Mu Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan atas kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami semua. Nyatalah Tuhan sudah memberikan segala hal di dalam hidup ini. Layaknya juga kami mengembalikan segala sesuatu yang ada milik punya Tuhan dalam bentuk nyata di tengah-tengah persembahan. Kami boleh memberikan persembahan di ibadah ini Tuhan. Ada sukacita yang boleh kami nyatakan. Pemberian ini dalam ketulusan dan keikhlasan. Engkau Tuhan kiranya mengkuduskan dan Engkau menerima apa yang kami berikan. Berkati itu ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan persembahan-persembahan ini dapat dipakai dalam hidup berjemaat kami ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih banyak atas segala kecukupan, segala berkat-berkat dan kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Engkau pun menganugerahkan para pelayan khusus yang ada di jemaat Gemim Yudea Paldua. Berkati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Fali Pelealu MTH, berkati Pendeta Jemaat, Pendeta Rimawanti Wawain Tanah STH, bersama dengan keluarga-keluarga mereka masing-masing ada dalam pertolongan Tuhan dan pembantuan Tuhan, dan kiranya menjadi berkat dalam kehidupan mereka sebagai hamba Tuhan. Namun juga ya Tuhan Allah, ada banyak pelayan khusus, ada banyak rupa-rupa pelayanan yang ada di jemaat kami ini. Tetapi kami mau topang di dalam doa juga bagi pelayan khusus yang ada di kolom engkau ini. Tuhan Allah, berkatilah kehidupan Bapak Penatua Karius bersama dengan keluarga yang ada, keluarga Hombokau Pangemanan. Ada istri, ada Ibu Novriana bersama dengan anak Simon, bersama dengan yang selalu mendampingi kerja pelayanan ini ada Bapak Diaken Jeffrey. Dalam hidup keluarga Delaru Rotin Solo, berkati istri Encik Lydia bersama dengan anak-anak Naomi dan Nicole. Mereka tentu melaksanakan kerja panggilan Tuhan dengan sebaik mungkin, dengan komitmen yang benar, dengan motivasi iman untuk melayani dan memuji memuliakan akan nama Tuhan. Dengan kesungguhan hati secara pribadi mereka membawa kehidupan mereka dalam tugas dan kepelayanan ini, tetapi juga membawa kehidupan keluarga mereka masing-masing untuk bersama-sama membawa tanggung jawab pelayanan ini demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Maka Bapa di dalam sorga, mereka juga didampingi oleh para UPK BIPA yang ada di kolom, termasuk kiranya di dalamnya ada UPK Pria Kaum Bapak, bahkan UPK Wanita Kaum Ibu, di mana ada koordinator-koordinator bersama dengan sekretaris asisten bendahara. Masing-masing mereka memiliki tugas dan kapasitas yang berbeda, tetapi kami yakin semuanya memiliki tujuan yang sama, itu untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Sertai mereka, berkati mereka secara pribadi, dimanapun mereka pergi dan berada, kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang mereka jumpai. Demikian bersama dengan keluarga yang ada. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Engkau mengetahui segala isi hati dan kepikiran kami sebagai umat Tuhan yang hadir di saat ini. Kepala kami tertunduk, tetapi hati kami terangkat di hadapan Tuhan. Engkau tahu latar belakang kehidupan kami,
pekerjaan, profesi masing-masing kami. Apa yang kami butuhkan juga ada di dalam rancangan Tuhan. Besar, kecil, itu adalah sesuai dengan kemampuan cara kami mengelola atas kepercayaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Maka tolonglah kami semua Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, sehat, kuat, kasih karunia kebajikan Tuhan Allah Engkau karuniakan bagi kami sebagai jemaat yang ada di kolom 4 ini. Bagi saudara-saudara kami yang belum berkenan dan berkesempatan hadir dalam persekutuan ibadah kolom, Tuhan didik dan lihat mereka, dan sekiranya ada harapan dan kerinduan bagi kami ketika mereka ada waktu, ada sehat dan kuat, mereka boleh bersama-sama berjumpa dengan kami di dalam persekutuan ibadah selanjutnya. Maka inilah doa kami ya Tuhan Allah, kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh belas kasihan, sambil menaruh harapan ada campur tangan Tuhan di setiap rencana-rencana hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, pemilik kehidupan kami, kami tutup ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, di dalam kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka mengundang semua untuk berdiri. Kita menyanyikan nyanyian penutup, Rindukan Engkau mendapat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan kita memohon berkat padanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati kehidupan pemuda Kevin Kalengkongan di dalam usia yang ke-19 tahun bersama dengan keluarga Kalengkongan Mumu, dan kehidupan jemaat yang ada di kolom 4 ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Disilakan duduk. Kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelumnya mari kita menyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau Tuhan sendiri telah menuntun, telah menyertai ibadah kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah semua benih firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami itu akan benar-benar tertanam di tanah hati loh kami yang paling dalam, sehingga kami semua dapat dan mampu memberlakukan di dalam setiap kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai abdi. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai, menganugerahkan kuat dan sehat. Tuhan selalu melindungi dia dimanapun dia pergi dan berada, bersama dengan kehidupan keluarga. Bahkan ya Tuhan, di dalam tugas pelayanan, Engkau Allah sendiri yang akan senantiasa memberkati selalu terus di dalam kehidupan hamba-Mu, Nona Pendeta Fabiola Sumayo LBH.
kami taruhkan kehidupan hamba-Mu Tuhan, hanya dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapa, saat ini kami boleh bersyukur lagi, oleh karena Tuhan memberkati kehidupan keluarga, maka keluarga Kalingkongan-Mu juga hendak membagi berkat bagi kami, berupa makanan dan minuman. Sebelum kami menerima ya Tuhan, kami mohon Engkau jamah suci kuduskan makanan minuman yang sudah disediakan, agar saat kami boleh makan dan minum, boleh menyatu dalam tubuh kami, itu akan mendatangkan berkat kuat sehat baru dalam tubuh kami. Dan dengan kekuatan yang Engkau berikan, mampukan kami semua Tuhan, untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sendiri yang akan membalas berkat bagi kehidupan keluarga Kalingkongan-Mu yang sudah menerima kami untuk beribadah, yang hendak menjamu kami semua di malam hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di seantero hidup kami, bahkan di sepanjang malam hari ini, hari esok dan seterusnya. Biarlah kami semua boleh dapat penyertaan perlindungan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, hanya oleh kasih sayang. Terima kasih ya Bapa, dengar dan sambutlah doa kami anak-anak-Mu yang bermohon kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa sambil mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita semua bersyukur karena ibadah kita di malam hari ini boleh selesai dengan baik. Dan kami semua jemaat kelompok yang hadir dan beribadah di malam hari ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Nona Pendeta Fabiola Sumayo MTH yang sudah memimpin ibadah kami di malam hari ini dan menyampaikan kebenaran firman yang sungguh indah dan luar biasa. Kita semua berharap kuasa Tuhan Yesus yang akan senantiasa memampukan orang semua orang boleh melakukan dengan baik apa yang menjadi kehendaknya. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menyertai Nona Pendeta, memberkati tugas dan pelayannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengar penyampaian ibadah, diberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Shalom. Damai di hati. Pertama-tama tentunya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan hari yang baik, cuaca yang baik. Dan tentunya kami juga boleh bersama-sama di tempat ini dalam rangka ibadah kolom dan dirangkaikan juga dengan ibadah syukur kami. Dan tentunya juga kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Nona Pendeta Fabiola Sumayo yang sudah memimpin ibadah saat ini, dan tentunya juga sudah mendoakan kami keluarga, dan lebih khusus juga mendoakan anak kami Kevin yang pada saat ini boleh berusia 19 tahun. Sekali lagi kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada pendeta
Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pendeta di dalam keluarga dan tentunya di dalam tugas pelayanan sebagai hamba Tuhan. Terima kasih juga kepada Ibu Novi yang sudah menjadi MC. Terima kasih juga Tuhan boleh memberkati Ibu Novi di dalam keluarga. Tentunya juga kami keluarga ucapkan banyak terima kasih kepada Kolom 4, khusus kepada Pelsus Kolom 4, Bapak Penatua Kris Homokau dan Bapak Diaken Jeffrey Dilaru. Terima kasih sudah mengatur ibadah ini sebaik mungkin. Tentunya juga kami juga berterima kasih kepada anggota Kolom yang boleh hadir saat ini. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu dan juga ada anak sekolah minggu yang boleh hadir saat ini. Terima kasih. Yang terakhir, kami keluarga ada menyiapkan berkat jasmani dan boleh tunggu sebentar. Kami akan menyiapkannya. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kembali kepada keluarga yang sudah menerima kami Jemaat Kolom 4 untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga Kalingkongan Mumu. Dan saat ini kita akan mendengar penyampaian ibadah. Disilahkan dan dimulai dari pria kom Bapa, wanita kom Ibu, dan anak sekolah minggu. Disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang kedua untuk ibadah Pria Kom Bapa pada hari Minggu, lupa tanggal berapa minggu depannya. Nanti kita mendengarkan informasi dari Pelsus Kolom karena yang biasanya menyesuaikan dengan ibadah Kolom. Terima kasih. PKI. Shalom. Damai di hati. Shalom. Terima kasih untuk ibadah kolom, ibadah WKI serta tunda-tunda untuk Ibu Astrid sebenarnya minggu lalu berputukan dan puji Tuhan dia satukan keluarga dan kami satukan untuk ulang tahun dari anak mereka hari Rabu. Jadi kolom PKB mungkin WKI bikin hari Rabu satu hari Rabu jam menyesuaikan yang terima kasih. Anak sekolah minggu. Sekolah. Untuk anak sekolah minggu, pondok gembira minggu depan akan diadakan di kolom 5. Untuk jelasnya akan dibaca melalui WA. Terima kasih. Terakhir kita akan mendengar ada penyampaian dari pelayan khusus. Disilakan Bapak Penatua Kris. Shalom, damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh berkumpul di sini pada hari ini Minggu 22 September 2024 berkaitan dengan 4 acara ibadah kolom atas nama keluarga Kalingkongan Mumu, ibadah pria kom Bapa atas nama Bapak Hani Kalingkongan, ibadah wanita kom Ibu atas nama Ibu Megi Kalingkongan Mumu, dan spesial hari ulang tahun ke-18 dari pemuda Kevin Brian Kalingkongan. 19. Pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah menganugerahkan hari yang baik untuk kita berkumpul malam hari ini. Dan terima kasih yang kedua buat Kadin
Pendeta Fabiola Sumayo MTH yang boleh menerima tawaran kami untuk jadi kadin. Sebelum saya melanjutkan informasi, disampaikan kepada seluruh anggota Jemaat Kolom 4 bahwa sesuai keputusan sidang, setiap ada hari ulang tahun itu pendeta yang berkunjung. Tadi ada miskomunikasi tapi sudah diselesaikan dengan baik karena memang jadwal perkunjungan di kolom ini adalah Ibu Rima. Tapi saya sampaikan bahwa untuk perkunjungan kolom bebas, pendeta mau datang tanpa campur tangan Persus. Tapi kalau ibadah kolom itu Persus kolom yang atur. Sehingga orang setunjuk pendeta Fabiola, apalagi di jadwal sejak periode ketiga dimulai ini, pendeta Pianama sudah muncul. Jadi permohonan maaf saya buat BPMJ, Pak Diaken di sini, dan tadi sudah saya klarifikasi kepada Bapak Wakil Ketua, Bapak Penatua Tuan Batas. Karena sejak beberapa periode ini, hari ulang tahun di kolom sudah tidak ada kunjungan dari pendeta. Jadi ini juga supaya bisa mendapat perhatian dari BPMJ. Biasanya orang ada, karena kan sudah diputuskan pendeta yang berkunjung. Jadi mohon maaf bagi anggota jemaat yang ada hari ulang tahun kong nyadapi berkunjung, mohon maaf sekali. Dan hari ini karena ada hari ulang tahun dan bertepatan dengan ibadah kolom, pendeta Fabiola yang dipilih, walaupun hampir salah informasi ya, tapi tolong disampaikan kepada ketua jemaat. Kalau mau berkunjung silakan, itu bebas, karena tanpa Persus dampingi juga boleh, begitu ya. Jadi, tapi kalau untuk ibadah kolom, jadwal itu ditentukan oleh Persus. Jadi ini yang perlu disampaikan. Yang berikut kami mau sampaikan bahwa tadi ada ibadah pria kombapa tingkat jemaat di gereja. Tuan rumah kolom 3 dan petugas penanggung jawab ibadah kolom 4. Dan saya, Penatua dan Yakin Jeffrey yang hadir di kolom 4 dan menjadi kadin di ibadah tersebut. Nah, harapan kami supaya kegiatan berikut lebih banyak lagi pria kumbapa yang boleh mengikuti kegiatan-kegiatan pria kumbapa. Memang orang sibuk, tapi karena dia bikin hari Minggu, jadi kita kira satu kali orang bisa ambil bagian. Ya. Kemudian ibadah kolom berikut dilaksanakan hari Rabu, tanggal 25 September 2024, ibadah pria di keluarga Dondo Kambe Manaroisong. Saya sudah komunikasi dengan Ibu Astrid. Ini partai tunda di tanggal 1 sebetulnya ya. Jadi orang jadwal tanggal 1 September ya, hari Minggu ya. Nah, kita memang jadi kadin di situ. Tapi karena ini ada permintaan keluarga, jadi saya bermohon juga pendeta Fabiola bisa jadi kadin di situ, karena ganti ke kita semua itu kadin di situ. Jadi sekali lagi kalau ada kunjungan dari pendeta disilakan, tapi kalau ibadah kolom Persus yang tentukan, oke? Supaya anggota jemaat bisa membantu menjelaskan juga ya, karena orang ini seberapa kali dan ada kunjungan. Salah satu Pak Hani hari ulang tahun kan, jadi itu orang lain mau datang bingung. Nah, jadi ini yang peraturan baru, kita sudah boleh campur turana itu. Jadi hari Rabu ibadah kolom jam 7 permintaan keluarga, jam 7 malam di rumah keluarga Dono KB menurut. Iya, karena tentu orang dah undang dombe keluarga dari jauh. Jadi ketuk kan nanti kalau ini pulang lah. Di jam 7 malam dimohon kesediaan ya. Kemudian hal yang paling penting, pertama hari Minggu
hari Sabtu ada tuan rumah temu teknis dating di Jemaat Kami Mulia, itu ribuan anggota pria Kombapa akan hadir. Jadi tentu orang bantu dalam doa karena yang panitia sudah dibentuk supaya bisa berjalan dengan baik, karena musim makan ini ribuan orang ya. Dan tadi sudah diumumkan oleh Bapak Penatua Marlon Sumarau sebagai ketua PKB Jemaat bahwa sisa anggaran yang terkumpul akan diserahkan kepada panitia pembangunan rumah gereja, rumah pastori 3. Nah, rencana pertama pendeta mau tinggal di kolom 4, tapi karena terjadinya perubahan, maka tadi Pak Diaken sudah menyerahkan bantuan dari keluarga Tanah Kota Matahorila untuk waktu itu sebenarnya mau benahi itu kamar ya. Nah, karena sudah pindah di kolom 3 keluarga Arwan Kalalo dan kita sudah bentuk panitia, jadi atas petunjuk keluarga Tanah Kota Matahorila melalui Pak Diaken, maka dana itu diserahkan langsung ke pendeta Fabiola. Jadi sekali lagi saya sebagai Persus mewakili terima kasih buat keluarga Tanah Kota Matahorila, walaupun nanti akan disampaikan langsung juga oleh pendeta ke keluarga. Jadi bantuan buat membantu rumah pendeta sudah diserahkan ke Fabiola ya. Terima kasih banyak. Baru berikut hari Minggu tanggal 29 September 2024 ada pengucapan syukur di Jemaat Kami Yudea. Cuma 1 kali ibadah jam 9 pagi, kami dari sinode. Setiap kolom menyiapkan makan masing-masing. Tapi saya sudah berdiskusi dengan Pak Diaken Jeffrey, selama dana masih ada, pakainya itu for konsumsi. Jadi orang catering konsumsi untuk 50 kepala, nanti kalau habis turun kumpul, nah, kira-kira begitu. Jadi ini yang prinsip kita sudah berjalan bertahun-tahun dan jalan. Jadi hari Minggu datang, jangan sampai nak datang karena merasa terkendala di konsumsi. Torang so siapkan dari kolom ya, so catering, tolong hadir jam 9 hari Minggu. Kemudian yang berikut tanggal 30 hari Senin ada HUT Gami Bersinoda 30 September. Memang ibadahnya nak bikin 4 orang, tapi paling tidak kalau ada yang mau ikut ibadah bisa ya Pak Diaken. Jadi di Bitung, kalau ada yang mau ikut di Bitung. Jadi ini tuh rangkaian kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan dilaksanakan di Jemaat Kami Mulia. Dan sekali lagi atas nama Persus dan anggota jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun buat pemuda Kevin. Semoga kita boleh ketemu lagi tahun depan di KUT yang ke-20. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Yang terakhir informasi keuangan. Pundi 1 sebanyak Rp150.000, pundi 2 Rp120.000, dan hari ini ada setoran dari anak sekolah minggu Rp305.000. Demikian informasi keuangan. Tuhan Yesus memberkati.